Sing ngamera sapa sampean? Oke. Kita mulai dari titik yang sini ya. Oke, sana dulu berarti ya. Setelah perjalanan kira-kira 10 menit, akhirnya kita pun mulai mendekati titik yang dituju. Nampak begitu sangat luar biasa tingginya ya. Dan ini adalah posisi berada di Teluk Kuali. Kami pun mulai memasuki jalan tanah yang disinyalir baru dibangun sekitar tahun 2020 yang lalu. Pada sebelumnya untuk melewati tempat yang akan dituju, kita harus melalui akses jalan air. Namun dengan upaya daripada perangkat desa dan juga masyarakat setempat, diusulkan akhirnya dibuat jalan tembus untuk memudahkan masuk menuju akses menuju ke makam keramat. Oke. Cukup. Lagi 13 berarti 17. Nah, ayo. Apa? Apa ya nek sini, Mas? Musia kan dulu. 17,5 sama 4 meter 21,5 sampai ini berarti 12,5 sama 4 ini 26 ya, 26,5 ya, 26 sama 150 27 kita mau 26,5 sama 1,5 28 sama 4 meter yuk kedua sama 4,5 yuk lanjut 36,5 ya itu mas kasih 36,5 sama 4 meter siap 36 ke 40,5 ini ya. Oh tadi situ ya ya udah dipotong. Nah, geser berapa potongnya itu? Coba hitung dari 40 ini berapa meter sini sih? 2 meter. Berarti 2 meter 34 meter. 34 meter. Kita ukur tadi 34 meter kelilingnya. Kalau kita mau ambil diameternya baginya juga susah ini. Susah ya. Susah. Karena bentuknya juga enggak stabil. Oke ya. Sekian terima kasih. Kunjungi channel Info Kencana TV dan juga kunjungi daripada tempat yang sangat bersejarah karena beliau-beliau agama Islam sampai pada kita bisa mengenal ajaran Kanjeng Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34. Tadi sadar nggak kan adanya ini? Kok nggak ada pembicaraan? Jadi ini ada jejak meong ya, jejak meong seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kades. Ini kemudian ini ya, ini juga. Ini yang jelas bang ini dalam. Nah, meong. Kucing apa? Kucing besar. Kucing belang. Ini yang ini kucing. Ini sama candang ini. Ini ada juga. Begitu ya, nggak nampak nggak apa-apanya. Nah, ini nampak kecil sekali. Oke mas, Yogi mang cepat. Oke. Jadi kita akan lihat ya teman-teman. Kita akan berdiri di bawah pohon ini. Nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Nggak ada itu deh. Masya Allah. Sampai sekian tahun tumbuhan purba ya teman-teman ya. Allahu Akbar.
Kita akan muter. Ini ada tanaman cabai juga. Butuh berapa menit kita ingin melingkarinya. Masya Allah. Ini. Ini ada gua masuk kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kita berada di bawahnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Kecil Pak. Ini melingkar ya teman-teman ya, melingkar ini ada, kita berada di bagian dalamnya. Nah. Oke, kita lanjutkan untuk berkeliling, mutar seperti kata saya tadi. Oh iya, banyak patung. Jiko madu. Nggih. Iki wong piro Ini masuk lagi ada juga ya, kayak yang agak jauh. Dari rumah tadi ya teman-teman, saya perkirakan untuk 20 orang ini untuk rangkulan. Ini nyampe, ternyata mungkin sekitar 50 orang mungkin baru nyampe ini. 50. Nah, menurut cerita Pak Ali ini ya, Pak Ali. Yon ngapunten. Iya. Nate nggih jenengan bawa tali yang sudah panjang ya Pak Iya, ya. ternyata Tapi ukuran 40 meteran ternyata 40 meter tali itu ternyata belum nyampe. Belum nyampe. Nah, itu. Entah talinya yang mungkrat atau kurang panjang atau kurang gimana. tahu. Keciduk nih ya, YouTuber kena YouTuber nih. Banyak sekali YouTuber yang datang ke sini ya teman-teman. Kita memang sengaja ingin publikasikan agar orang semakin banyak yang mengenalnya. Ini kilo nganti dadi fosil toh Pak, kayu toh. Oke. Ini tuh perkiraan itu kan abad ke-13 14. Nek jenis kayu-kayu sakniki kan kudune pun bosok. Oh, Tenan panasan. disuruh ngangkat itu kalau ukuran apa sebenarnya kan kuat kayu itu enggak kuat. Oh ya, untuk kali ini kita sudah persiapkan tadi ada bawa alat pengukur meteran. Kita akan coba ukur berapa lingkar daripada pohon ini. Ya teman-teman, jadi oke, kita sudah di lokasi. Kita ngobrol rame-rame ya, langsung aja. Ini ada sebelah saya ini Pak Lejar di Ya, channelnya apa Mas? Info Kencana TV, jangan lupa ya, tetap saksikan terus. Oke. Ya, jadi kita bareng-bareng pengen ngobrol sama Pak Kepala Desa, kemudian Pak Ali Pak ya. Pak Ali, kemudian ada Bang Andi. Oke. Jadi gini Pak, ini kan nampaknya belum lama ya, kita terutama yang di luar Keruk Wali belum banyak tahu. Tahu-tahu kemarin mulai heboh nih. Ternyata ada makam yang sudah lama, terus ada pohon besarnya begitu. Boleh diceritain sedikit Pak? Ini memang makam sesuai dengan tradisi kami turun temurun warga masyarakat desa Keruk Wali. Ini memang makam seorang pembawa agama Islam, ulama besar di huluan Sungai Batanghari. Ini dialah yang membawa agama Islam di sini. Ketika itu diperkirakan itu masih masa transisi peralihan agama Hindu-Buddha pada Islam. Ketika itu memang masa itu desa Keruk Wali ini memang belum ada yang memeluk Islam. Ulama besar inilah, nenek kata kami sini, nenek semacam inilah yang mengislamkan masyarakat di sekitar Teluk Wali, dan tidak di Teluk Wali saja, di ulun Sungai Batanghari, bahkan sampai ke
perbatasan dengan nama saya Sumbar, sekitarnya. Kemudian juga dulu sesuai dengan informasi secara turun-temurun, nenek, kata kami nenek Sungai Macang yang juga menurut informasi itu namanya ada Syekh Ahmad Sungai Macang. Jadi, di sini memang ini adalah pemakaman diperkirakan ini pemukiman di seberang sana. Pemakaman nenek Sungai Macang ini sesuai informasi sebelum itu diperkirakan ini berasal dari Jawa. Di Jawa, kemudian dari sini datang langsung langsung ke sini ke Manokwari. Maka itu sebenarnya ini abad ke-13 itu masa tuanya itu yang membawa agama Islam di Pulau Matahari, karena memang sesuai dengan sejarah desa Teluk ini adalah desa yang sudah sangat tua. Itu memang tercatat dalam sejarah kerajaan Melayu, mulai dari kerajaan Melayu tua, Sultan Jambi, nama Teluk Wali itu sudah disebutkan di situ. Bahkan di berdirinya kerajaan Sultan Jambi abad ke-15, abad ke-14, 16. Abad ke-16 di situ desa Teluk Wali sudah merupakan bagian tras wilayah Sultan Jambi suku bangsa 12, yaitu masuk dalam wilayah 7 koto dan 9 koto, itu desa Teluk Wali. Nah, jadi di situ sudah disebutkan bahwa nama desa Teluk Wali ini memang sudah ada ratusan tahun yang lalu. Nah, kemudian berkaitan dengan ulama besar ini sudah merupakan warisan turun menurun dari orang tua kami, bahwa ini memang sudah dari dulu diziarahi oleh masyarakat. Bahkan ini sudah menjadi suatu kebiasaan sampai saat ini. Banyak masyarakat sini dari dulu sampai sekarang berziarah sini. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan mungkin dengan niat segala macam kan. Kemudian juga ada yang berkaitan mungkin dengan pengobatan bazar. Kemudian juga sesuai dengan warisan dulu nenek Sungai Macang ini adalah seorang tabib ahli pengobatan juga, sampai ke seorang ulama penyebar agama Islam, ke seorang tabib. Nah, kemudian keberadaan nenek ini di sini ini memang dari dulu, dari zaman dahulu itu sudah merupakan sesuatu yang sakral bagi kami di sini. Jadi kami di sini bukan hal-hal, bukan apa namanya itu, menganggap ini hal-hal yang biasa. Ini sudah semacam kata kita semacam dikeramatkan dari dulu. Nah, jadi memang dulu di sini sesuai dengan legenda, ini lengkap pengajian di sungai, ada penjaganya buaya putih, ini juga ada. Kemudian di sini di darat juga ada penjaganya harimau, penjaga dusun. Nah, kemudian itu ada setiap ada kejadian-kejadian di desa, di wilayah negeri Pemuncak Desa Teluk Wali ini, itu ada memberikan tanda-tanda atau alamat hal-hal mungkin akan terjadi musibah atau banjir besar. Kemudian juga ada masalah-masalah masyarakat, ada yang juga mungkin kalau dulu kan banyak yang bernazar, ada mungkin yang bernazar belum diselesaikan, belum dibayar. Nah, itu ada semacam alamat. Mungkin dulunya ada buaya
buaya, renang, kultivir di tengah pasar. Kemudian juga mungkin di halaman rumahnya itu kedapatan mungkin jejak harimau, itu Pertanda bahwa pertanda, ada sesuatu yang nggak mengingatkan, beres itu. mengingatkan suatu hal yang tidak beres. Nah, jadi itulah sampai sekarang kami memang generasi penerus. Tentu ini kalau dibiarkan, tentu nanti kan ini akan tergerus oleh zaman, ini akan hilang. Melalui kawan-kawan pegiat budaya, ada melalui kelompok sadar wisata, kawan-kawan juga yang lain yang budaya. Nah, jadi kami mulailah untuk melestarikan ini, mempromosikan ini. Langkah awal sebelumnya memang untuk akses ini memang sangat sulit, itu melalui sungai, Meketek gitu. Itu memang sulit, satu-satunya jalan itu, apalagi musim kemarau, musim hujan, ini memang nggak bisa lewat jalan. Memang jalan belum ada. Alhamdulillah tahun 2020 kita bisa mengajukan ke anggaran APBD untuk pembukaan jalan baru ini. Alhamdulillah sudah terbuka ini tahun 2020. Sejak itulah akses ke sini mulai. Kemudian juga mulai kawan-kawan bergerak semuanya yang punya potensi, yang punya kesadaran, yang punya keinginan untuk kembali mempromosikan, mengangkat sejarah ini. Dan ini memang kami ke depan ini memang akan kami pugar, nantinya akan insya Allah akan menjadi suatu potensi wisata religius ya, religi. Nah, ini melalui kelompok sadar wisata juga kawan-kawan juga. Jadi inilah program kami. Kemudian kami sudah membangun gapura di depan itu tahun 2020 kemarin yang dibangun oleh kawan-kawan juga penggiat budaya, bergerak langsung melalui dana swadaya masyarakat. Itu tidak ada anggaran dari pemerintah dengan desa, semua itu murni swadaya masyarakat, baik yang di desa, yang di luar desa, warga-warga yang di luar desa. Nah, itu yang murni itu gapura yang kita bangun itu suatu dulu lah promosi di depan supaya ini bisa memperkenalkan bahwa di sini ada suatu makam ulama yang memang harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita ziarahi. Dan jalan memang kondisinya seperti inilah, baru dibuka kan, belum ada pengerasan. Melalui pemerintah desa teruslah mengajukan kan untuk ke kabupaten, ke bupati